Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kajian live kita, Tadabbur Live. Ya, setiap hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Jadi kalau teman-teman belum hafal jadwalnya itu Kamis, Jumat, Sabtu. Itu untuk kajian Tadabbur Al-Quran setiap pagi ba'da subuh jam 5. Kalau kajian bahasa Arab, Senin, Selasa, Rabu. Tapi bukan di akun saya, di akun tadabbur.id. Cari aja @tadabbur.id atau @tadabburinstitute gitu. Nah, di situ saya mengadakan pengajaran bahasa Arab. Ya, dua-duanya free, jadi teman-teman bisa datang terus gitu. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi dengan satu tema pembahasan yang lagi hangat gitu ya. Baru-baru ini memang lagi hangat banget gitu ya, dunia pesantren dan dunia Islam. Masyarakat terpecah jadi dua gitu. Ada yang orang-orang santri ya pro sama pesantren gitu ya. Ada lagi orang-orang yang non santri melihat gaya pendidikan pesantren seperti itu, jalan bebek, jalan ngesot gitu ya. Niru-niru kolonialisme gitu ya. Nah, banyak yang kontra dengan fenomena kayak gitu. Bahkan kemarin ketika tayangan Expose Unsensor dari Trans7 itu, ya masyarakat terpecah gitu. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang pro itu ya yang pro dengan Trans7 maksudnya gitu. Ya menganggap ya itu kan bukan fitnah, itu kan terjadi di pesantren gitu. Itu kan bukan rekayasa Trans7 gitu. Footage itu real gitu. Footage itu bukan hasil generate AI ya, yang direkam oleh atau yang di-generate oleh Trans7 untuk menjelek-jelekan pesantren. Enggak. Footage itu real gitu kan. Fakta gitu. Dan itu terjadi, dan yang pondoknya terjadi footage itu video gitu ya. Dan pondok yang terjadi di footage itu tuh mengonfirmasi malah gitu. Dia ngaku itu pondok saya gitu. Jadi sebetulnya apa yang diekspos oleh Trans7 itu fakta yang terverifikasi gitu, terkonfirmasi oleh pondok yang bersangkutan gitu. Sehingga pondok yang bersangkutan sakit hati gitu kan. Ada kumpulan alumninya sakit hati gitu, sehingga mereka melakukan aksi ya geruduk Trans7 apa segala macam gitu. Seperti itu. Nah, itu real gitu. Kalau nggak kejadian ya nggak mungkin kok ada footage-nya gitu kan. Ya, santri kalau mau menikmati susu harus jalan ngesot apa segala macam, ya kan. Itu real gitu. Itu terjadi di pondok-pondok gitu. Dan saya saksi hidup. Saya saksi hidup. Kenapa? Karena saya waktu dulu di pondok saya pernah melakukan studi tour ke pondok lain gitu ya. Nah, sebetulnya studi tour bukan ke pondok lain. Kita studi tournya itu ke tempat bisnis UMKM gitu. Membekalkan para santri gimana caranya nanti bisa merintis UMKM gitu. Biasanya kita tuh ke sekedar pabrik-pabrik kecil lah gitu, pabrik-pabrik kerupuk jange gitu-gitulah. Ya, kerupuk kulit gitu. Kita datangi gimana caranya orang-orang itu membuat bisnis kerupuk kulit dari kecil. Kita nggak cari pabrikan yang besar gitu, nggak, carinya yang standar-standar aja. Yang penting santri itu ngerti gimana caranya bisnis itu bisa terbangun dan bagaimana bisa dikembangkan. Nah, tapi di samping kita membawa santri study tour ya untuk mempelajari bisnis itu, ya kan. Nah, setelah itu kita kadang-kadang ke pondok pesantren gitu kan, untuk ya sekedar sowan gitu ya, sekedar makan apa segala macam, sowan sama kiainya gitu. Dan saya pernah sampai ke pondok, kalau nggak salah di Pasuruan atau di Mojokerto, saya lupa nanti. Kayaknya di Mojokerto deh gitu. Nah, sampai di pondok Mojokerto, saya disambut ya kan, ya karena kami rombongan dari pondok yang cukup besar di Jawa Timur gitu. Kami disambut gitu sama kiainya gitu, di rumah kiai gitu kan. Nah, jadi kita ya duduk di sofanya kiai gitu kan, duduk bareng-bareng gitu. Ya diterima sama kiai gitu. Nah, kemudian ada santri yang bawa makanan gitu. Ya biasalah, ada tamu kan disuguhin makanan gitu. Nah, santri itu bawa makanan dari pintu luar gitu.
Saya kira ya udah dia bakalan masuk jalan biasa gitu kan. Tetapi yang terjadi adalah santri itu yang ngesot dari pintu depan gitu sampai tempat sofa kita duduk, dan itu jaraknya cukup jauh karena melewati 2 ruangan, tapi lurus gitu aja kelihatan dari depan. Nah itu saya saksinya gitu. Yang bahwasannya ngesot-ngesot itu ada di pesantren gitu kan. Nah kalau kita mau telusuri gitu ya, kenapa sih santri jalan bebek ngesot gitu depan kiai, depan ustadz-ustadznya gitu? Ya nggak ada lain alasannya gitu, ngalap berkah gitu. Ya atau sopan santun. 2 itu aja tuh alasannya. Kalau nggak sopan santun ngalap berkah, ya kan? Nah di situ kan jadi permasalahan, masyarakat kan menilai sopan santun model apa yang kau anut gitu kan. Tradisi mana yang kau anut gitu kan. Sampai jalan bebek. Nah, memori masyarakat Nusantara yang paling terdekat adalah tradisi kebupatian gitu. Tradisi adipati, bupati, kaum-kaum priai, kaum-kaum bangsawan. Ya, pada tahun 1800, 1700, 800-an gitu ya. Ketika Belanda menguasai Indonesia, nah di bawah Belanda itu ada struktur hierarki ya bupati itu, bupati ya khususnya di Jawa lah ya, bupati Demak, bupati Jepara, bupati Tegal, bupati macam-macam lah. Yang khususnya di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Nah itu mengenal istilah bupati itu. Nah bupati itu dianggap sebagai kaum bangsawan, gitu, kaum priai gitu. Yang mana kalau kaum rakyat biasa itu kalau menghadap bupati, menghadap kaum priai itu harus membungkukkan diri gitu. Bahkan harus naruh lutut gitu ya. Bahkan tangannya tuh gini gitu. Tangannya gini tuh artinya pasrah gitu. Secara filosofis, ketika orang tangannya gini di depan hidung, itu pasrah, ini mau diapain terserah, mau diborgol, mau ditebas terserah gitu. Ya, jadi wujud kepasrahan. Nah, itulah tradisi yang terdekat memorinya gitu pada masyarakat Nusantara, yaitu tradisi adipati dan tradisi kebupatian gitu ya. Dan itu terdokumentasikan di film-film itu banyak gitu ya. Adegan-adegan kayak gitu ya. Di film misalnya film Kartini saya pernah nonton, itu ada adegan kayak gitu ya, di mana kaum masyarakat biasa itu ketika ada priai lewat, jangankan berhadapan, priai lewat aja pakai kereta kuda lah katakan, itu masyarakat awam atau masyarakat kelas bawah itu langsung naruh lututnya di atas ini ya, langsung bending gitu ya, langsung seperti ini gitu. Ya, cuma sekedar lewat pakai kereta kuda gitu, cuma sekedar lewat jalan kaki, itu semuanya kayak gitu. Apalagi kalau berhadapan, nggak digituin dipancung kita gitu. Itu tradisi yang terdekat dari masyarakat Nusantara. Memorinya tuh ke situ. Jadi ketika masyarakat melihat tradisi pesantren seperti itu gitu ya, di depan kiai, depan ustadz itu harus ngesot-ngesot, memori masyarakat kembali ke memori itu gitu ya, ke memori ke bangsa priai, bangsa kaum bangsawan, kaum priai gitu. Nah, kenapa pondok pesantren nggak tahu? Ya mungkin jarang baca sejarah gitu. Jarang baca sejarah atau jarang nonton film-film sejarah. Padahal film-film sejarah itu penting gitu ya. Sejarahnya Wage Rudolf, sejarahnya Kartini, itu kan filmnya banyak. Bahkan sejarah kiai juga ada kan, ada film Sang Kiai itu. Nah, saya pernah nonton, yang main Adipati Dolken gitu. Nah itu semuanya sejarah Indonesia gitu di masa lampau. Ya. Dan sejarah itu jelas kita tidak temukan di tradisi bangsa Indonesia gitu. Bangsa Indonesia itu tidak mengenal tradisi kayak gitu. Oleh sebab itu sekelas tentara saja ya, yang namanya yang jelas ada hierarkinya kan tentara ya. Ada jenderal, ada Maijen, Brigjen, ya, Letjen dan sebagainya. Itu di hierarki TNI aja tidak mengenal istilah ngesot gitu ya. Ketika berhadapan antara TNI dengan bawahan dengan atasan ya cuma sekedar kayak gini aja. Itu tradisi masyarakat Indonesia gitu. Nah jadi tradisi zaman kolonial ya dilanggengkan pesantren, itu masalahnya tuh ya kan. Masyarakat melihat itu, kenapa tradisi zaman VOC ya zaman Belanda kok langgeng di pesantren seperti itu, jalan ngesot depan ini segala macam gitu. Nah kalau pihak pesantren bilang, oh ini adab dari mana gitu, tradisi mana yang kau ikuti gitu, apakah Islam seperti itu? Kan enggak. Kalau kita mau telusuri jejak orang Arab aja misalkan, ya orang Arab nggak kenal gitu-gituan gitu ya. Nah, seperti itu. Atau jejak Sirah Nabawiyah misalkan, ya Sirah Nabawiyah nggak ada gitu-gituan. Sahabat bungkuk-bungkuk di depan Nabi nggak boleh gitu ya. Bahkan
ada orang apa namanya pengen apa ya sejarahnya itu ya, pengen mengagungkan Nabi secara berlebihan aja, Nabi marah gitu, Nabi nggak mau gitu, jangan kayak gitu ya. Nah, itu jadi tradisi mana yang kau anut kalau kau sebut itu adab misalnya, kalau kau sebut itu sopan santun? Nah, tarikan sejarahmu kemana gitu, kau buat sendiri kah ya? Nah, tarikan sejarah itu masyarakat hanya melihat pada tradisi feodalisme kolonial gitu, feodalismenya Belanda, itu yang jadi masalah tuh, sehingga masyarakat melihat oh ternyata di sana itu terjadi dalam tanda kutip ya perbudakan modern gitu, dalam tanda kutip terjadi perbudakan modern. Nah, ketika asumsi-asumsi ini merebak gitu ya, kaum santri reaksioner gitu, kaum santri reaksioner katanya, oh enggak, itu bukan disuruh kiai, itu inisiatif kami sendiri, bungkuk-bungkuk itu inisiatif santri sendiri. Ya kan masyarakat bertanya lagi, lah kenapa lo inisiatif kayak gitu? Tradisi mana yang lo pegang gitu? Moral mana yang lo pegang gitu? Itu kan jadi masalah terus kan, nggak ada ujungnya gitu. Jadi kita mau cari pembenaran atas sesuatu yang apa namanya di masa lalu itu pernah salah, pernah dibenci sama masyarakat. Gitu. Lah tradisi bungkuk-bungkuk itu dibenci loh sama masyarakat gitu, karena itu tradisi Belanda, tradisi VOC. Ya, itu dibenci sama masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat ya netizen, lihat aja netizen, komen-komennya ketus gitu. Melihat di pesantren, teman-teman ngelihat nggak yang kemarin yang baru aja tuh ya, pesantren di Jawa Barat masalah itu, bagi-bagi jeruk, jeruknya ditendang-tendang gitu, dilempar-lempar, jeruknya digelindingin gitu. Itu kan gila banget ya. Itu kan tradisi VOC banget, tradisi Belanda banget gitu. Dan itu dilanggengkan di pesantren, itu yang membuat masyarakat, ini lu udah gila ya gitu. Kita tuh dulu benci lo tradisi ini gitu. Jadi masyarakat tuh ingin menyampaikan itu gitu. Kita benci loh dulu tradisi kayak gini nih, tradisi Belanda ini, kita benci gitu. Tetapi kenapa lu langgengkan gitu? Kenapa kau melakukan praktek-praktek tradisi kayak gitu, bahkan di lingkungan yang katanya Islami? Nah, masyarakat mempunyai pandangan tersendiri tentang Islam, ya. Kenapa? Karena gini, faktanya gini. Pada khutbatul wada, ya, ada pidato Rocky Gerung sebar di mana-mana tuh. Apa namanya? Pada khutbatul wada kan Nabi menekankan tidak ada keutamaan orang Arab atas yang bukan Arab, gitu. Ya kan? Kecuali dengan ketakwaan. Artinya apa? Artinya Nabi menekankan bahwasannya status nasabmu itu nggak ada gunanya gitu. Ya, semua egaliter. Bahkan yang lebih jelas lagi ya teman-teman. Ketika Nabi bilang ke Fatimah gitu, wahai Fatimah, aku tidak bisa menyelamatkanmu ya dari api neraka, dan aku tidak bisa memasukkanmu ke surga kecuali atas usahamu sendiri. Nah, ini kan udah jelas ya, bahwasanya nasab means nothing. Ya, nasab means nothing gitu. Tidak ada. Semua manusia egaliter. Kamu orang Sudan, kamu orang Swedia, kamu orang Jepang, kamu orang Jerman. Itu egaliter, sama semua gitu. Tidak ada yang membuat kita lebih tinggi dari yang lain. Ya. Kalau kita ngomongin, oh itu kan guru, itu kan kita dapat ilmu dari dia. Loh, Nabi kurang guru apa gitu? Nabi Muhammad tuh kurang guru apa? Gitu. Ya, kalau kau mengatakan, wah ini sopan santun sama guru, Nabi itu kurang guru apa? Tapi sahabat gak ada yang sampai kayak gitu sama Nabi itu nggak ada gitu. Ya. Jadi, ya kan, balik lagi ke pertanyaan sederhana dari masyarakat tuh, moral apa yang kau pegang? Tradisi apa? Kalau kau bilang itu sopan santunnya siapa gitu? Sopan santunnya orang terjajah kepada penjajah. Ya, cuma itulah memori masyarakat Nusantara. Kok jangan salahin masyarakat. Masyarakat berasumsi kayak gini-gini. Oh, ternyata di sana ada penjajahan modern, perbudakan modern. Nah, itu salah kau sendiri gitu. Ya. Nah, jadi pertanyaannya, kalau santri itu membungkuk depan ustazah ya, depan kiai, depan ustaz-ustaznya, dan itu real, banyak video-video tersebar. Ya, tradisi apa yang kau pegang? Ya, moral mana yang kau ngakunya Islami? Moral Islami mana yang punya tarikan sejarah seperti itu? Kan nggak ada, ya kan? Moral Islami mana yang kau pegang? Kemudian kalau tradisi Nusantara mana yang kau pegang? Yang ada tradisi penjajah itu, bukan tradisi Nusantara, bukan tradisi masyarakat. Ya, kalau masyarakat Indonesia nggak kenal kayak gitu-gitu. Makanya di level-level istana, di level TNI itu nggak ada kayak gitu-gitu tuh. Ya, bungkuk-bungkuk sampai ngesut-ngesut tuh nggak ada gitu. Ini loh yang masyarakat pengen tahu gitu. Nah, di situ kan masyarakat langsung menilai bahwasannya, oh pasti ini alasannya alasan-alasan keberkahan gitu.
alasan-alasan ridho kiai, alasan macam-macam lah. Ya. Nah kaum santrinya karena dia udah terlanjur jadi santri, ya kan. Nah, kalau ditampilkan video-video kayak Trans 7 itu citranya jadi rusak gitu. Akhirnya dia membela diri. Oh enggak, santri enggak gitu. Ya kiai enggak pernah nyuruh kami kayak gitu, itu inisiatif kami. Ya kan? Lo inisiatif santri enggak mungkin. Ya. Santri itu enggak mungkin inisiatif kayak gitu. Kalau dia enggak ikut-ikutan enggak ada inisiatif. Dia pasti ikut-ikutan. Ya, dia pasti dipaksa sama senior. Lu bongko kalau ketemu ini gitu. Ya kan? Lu jalan bebek kalau ketemu kiai gitu. Jangan ini. Akhirnya dia ngikut. Ya, jadi kau katakan inisiatif itu dia ikut-ikutan, dan itu mulainya nggak mungkin dari santri duluan, ya, nggak mungkin, pasti dari kiainya, pasti dari ustadznya, ya, pasti mulainya tuh hierarkial dalam arti dari atas ke bawah, ya, top down, ya, tidak mungkin tradisi kayak gitu yang bersifat memaksa, itu mulainya bottom up tuh nggak mungkin, ya. Orang yang bisa mikir pakai akal sehat tuh ya juga bisa menalar gitu, nggak mungkin seperti itu. Ya. Nah teman-teman, keberkahan itu ya yang jadi alat gitu ya. Keberkahan itu jadi alat. Ya jangankan di pondok-pondok salaf lah, di pondok-pondok modern juga kata-kata keberkahan tuh merebak gitu. Tapi di pondok modern itu tidak dijadikan sebagai alat gitu ya. Tapi di pondok-pondok salaf itu dijadikan alat. Bahkan di pondok-pondok ya yang ekstrim banget lah gitu ya. Bahkan sampai prakteknya tuh gila-gilaan gitu ya. Maksudnya gila-gilaan tuh ya bekas minum kiainya diuber-uber gitu, bekas air kobokan ya kan, dicelupin tangan. Oh ini ada gelas nih, ya celupin ini, cut, terus didoain blagum-blagum bleh, bluh gitu kan, simsalabim abracadabra, lu jadi pintar gitu. Nah ini kan praktek ini jadi pertanyaan orang gitu kan. Oke, lu minta air dengan jari lu dicelupin tuh ngapain gitu? Dengan jari kiaimu dicelupin tuh ngapain? Dalam rangka apa gitu? Kalau mereka jawabnya, wah ini untuk keberkahan. Kalau sekarang berkah itu artinya apa sih dalam Al-Quran gitu ya? Saya kan udah sering saya jelaskan ini, makna kata berkah gitu ya. Berkah itu artinya sesuatu yang menstabilkan. Berkah itu dari kata barokah itu makna dasarnya stabil, gitu. Menstabilkan, kontinuitas, itu makna dari berkah gitu ya. Nah, di Quran tuh udah dijelaskannya gamblang gitu, bahwasanya berkah itu sesuatu yang menstabilkan kehidupan. Jadi berkah itu ngomongin biologi, nggak ngomongin pengaruh-pengaruh gaib gitu, enggak gitu. Ya. Nah, kemudian santri minta air doa kayak gini tuh, dicelup-celupin tuh apa? Dalam rangka apa? Ya kan? Oh ini biar kita minum kita jadi pinter. Ya ini kan artinya tolol gitu ya. Logika mana yang kau pakai ketika tanganmu dicelupin sama seseorang terus jadi pinter gitu? Nabi aja nggak pernah mempraktekkan kayak gitu-gitu. Gitu. Nah kau balik lagi kan, tradisi mana yang kau pegang gitu, prinsip mana yang kau pegang sehingga kau yakin kalau air dicelupin tangan ya bisa membuat lu pinter gitu. Akidah mana yang lu pegang? Akidah Islam nggak ada. Ya telusuri sampai hadis-hadis doifnya pun nggak ada gitu. Ya. Tradisi mana yang kau pegang nih kayak gini-gini nih? Ya kan? Nah itu kan semuanya rekayasa dari kata-kata berkah, rekayasa, gitu. Manipulasi dari kata-kata berkah, ya kan? Nah kata-kata berkah yang masyarakat sebetulnya tidak punya makna definitif gitu ya untuk memaknai kata-kata berkah, ya kan? Nah, kemarin saya sempat diskusi sama orang-orang di kolom komentar gitu. Menurut Imam Nawawi berkah itu gini, lo nggak bisa, bahasa itu nggak bisa subjektif. Ya. Mengartikan sebuah istilah yang bersifat bahasa itu nggak bisa subjektif gitu. Ya bahasa itu sifatnya konsensus gitu loh. Jadi nggak bisa kita ngartikan amal soleh menurut Imam Jailani adalah, nggak bisa. Ya. Berkah menurut Ibnu Katsir adalah, nggak bisa begitu gitu. Ya berkah itu istilah bahasa. Namanya bahasa itu konsensus, ya kesepakatan. Ya, kesepakatan ya orang-orang yang berbahasa itu. Ya, saya nggak bisa, sesimpel gini. Saya nggak bisa nyebut ember, tapi maksud saya gelas. Itu nggak bisa gitu. Emang bisa? Ya, kan nggak bisa. Saya nyebut, ambil ember gitu. Terus orang tuh ngambilin ember betulan. Ya, terus saya protes. Enggak, maksud saya itu gelas. Lo nggak bisa, bahasa tuh nggak bisa begitu. Bahasa tuh nggak bisa subjektif. Ya. Oleh sebab itu wahyu diturunkan dengan bahasa. Biar kita ketika ingin memahami bahasa itu, ya tidak subjektif. Masa bahasa subjektif? Nggak bisa. Ember menurut saya adalah gelas. Ya nggak bisa.
Biar saya rajin sholat, biar saya profesor, ya biar saya S3 bahasa Indonesia, nggak bisa begitu. Ya. Nanti ketemu orang lain lagi, ember menurut Anda apa? Oh, kalau ember menurut saya itu adalah toran air. Ya nggak bisa, ember ya ember gitu. Sama dengan kita mengartikan berkah. Berkah ya berkah, ada maknanya dalam bahasa. Nggak bisa kita sematkan maknanya ke subjektivitas orang. Ya, menurut imam ini berkah itu ini, menurut imam ini berkah itu ini. Nggak bisa begitu. Ya, kalau bisa begitu, ya ini menyalahi firman Tuhan. Makanya Allah bilang, ya kami turunkan Quran bahasa Arab. Ya, surat Yusuf ayat 3, ayat 2. Ya, kenapa? Ya karena bahasa Arab itulah yang jadi patokannya gitu. Biar maknanya tuh nggak bergeser. Nah sekarang umat Islam geser-geser gitu. Oh, menurut orang soleh yang rajin puasa di sana tuh apa ya maknanya? Oh, ternyata ini maknanya. Oke, gitu. Nah ini kan bodoh ya. Allah sudah menetapkan koridornya di sini, lu pindah koridor. Ya, lu malah meletakkan koridor itu pada subjektivitas orang. Menurut Imam Nawawi berkah itu ini. Menurut, lu kan bodoh gitu. Kau sendiri yang bodoh, kau sendiri yang mengacaukan makna Al-Quran. Ya, Tuhan udah bilang, ya kan? Sebetulnya Al-Quran kami turunkan dengan lisanin Arabiyyin. Ya kan, surat apa itu? Lisanin Arabiyyin. Ya. Surat Asy-Syu'ara. Ya, innahu latanzilu rabbil alamin, nazala bihir ruhul amin, ala qalbika litakuna minal munzirin, bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan lisannya orang Arab. Jadi memahami Al-Quran harus pakai kaidah bahasa Arab. Jangan tanya orang yang rajin puasa gitu. Ya, tanyalah ahli linguistik Arab gitu. Oh ini barokah itu apa sih? Barokah itu makna dasarnya apa sih? Kan sederhana itu. Tapi umat Islam bikin pusing. Ya, contohnya khusyuk ya, kata-kata khusyuk. Khusyuk itu jelas loh maknanya. Nah, dulu kan saya sempat kebingungan juga gitu. Saya sebagai umat Islam yang ya pernah menjadi manusia umat Islam pada umumnya lah, gitu. Pusing saya dengan kata-kata khusyuk. Khusyuk ini apa maknanya? Nah setelah kan banyak tuh definisi khusyuk menurut ini, khusyuk menurut ini, khusyuk menurut ini. Nah ketika saya melihat khusyuk menurut ini, khusyuk menurut ini, khusyuk menurut ini, saya mikir, emang bahasa subjektif ya? Bahasa itu kan konsensus, saya bilang. Kesepakatan ya kesepakatan orang yang berbicara dengan bahasa itu. Ya contoh tadi ya, ember ya masyarakat Indonesia pahamnya ya ember itu buat nyuci baju, buat ngepel. Ya, nggak mungkin orang masyarakat Nusantara dibilang ember otaknya ke gelas, nggak mungkin gitu. Ya, nggak bisa. Nah saya berpikir di situ, masa bahasa maknanya subjektif? Kan nggak bisa ya. Bahasa itu yang maknanya. Nah sedangkan Al-Quran menekankan prinsip kalau kau ingin memahami bahasa itu harus ya kembalikan ke makna yang benarnya gitu. Kembalikan ke makna konsensusnya apa gitu. Ya kan? Kata-kata khusyuk itu kan dari kata khosya'ah. Khosya'ah itu artinya segan. Sesederhana itu loh. Nah, jadi khusyuk itu di luar sholat. Bukan ketika sholat kita khusyuk, enggak. Ya kan? Makanya ayatnya itu kalau teman-teman mau lihat tuh di surat Al-Baqarah ya. Wasta'inu bisabri wassalah gitu kan. Minta tolong pada sabar dan sholat. Innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Sholat itu berat kecuali untuk orang-orang khusyuk. Jadi khusyuknya di luar sholat. Orang itu khusyuk dulu baru mau sholat. Gitu loh. Artinya apa? Ya orang itu mau segan dulu sama Tuhan, baru dia mau sholat. Kalau orang itu nggak ada keseganan sama Tuhan, dia nggak mau sholat. Gitu loh cara memahami ayat itu. Ya, ya kan? Redaksinya jelas tuh. Yang ngerti bahasa Arab juga pasti paham. Jangan pura-pura goblok kalian gitu ya. Ya, wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ya, innahal kabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi orang tuh pada dasarnya khusyuk gitu. Ya, pada dasarnya dia segan sama Allah gitu. Ya segan itu ya takut, tapi takutnya tidak kayak takut kita sama singa gitu, sama ular kobra gitu, enggak gitu. Ya seperti kita menghadap mertua lah, seperti itu kan kita segan gitu ya. Atau kita menghadap orang yang berilmu itu kita segan gitu. Nah itulah makna kata khusyuk. Jadi kalau orang punya rasa segan sama Tuhan, dia mau sholat. Kalau nggak punya rasa takut, rasa hormat, ya rasa takut dan rasa hormat kepada Tuhan, dia nggak mau sholat. Sesimpel itu makna khusyuk gitu. Tetapi saya menyampaikan kayak gini ke masyarakat tuh dibilang, lu siapa? Ini loh definisi khusyuk menurut ini. Kan goblok ini orang. Kita tuh cuma pengen, ini loh kata Tuhan itu, kita suruh kembali kepada kaidah bahasa Arab. Dan kalau kita kembalikan kaidah bahasa Arab tuh maknanya kayak gini.
Ya, orang-orang tolol IQ 78 gitu ya. Dikasih tahu gini, nolak gitu. Oh enggak, menurut saya ini gini. Ya udahlah makan sono gitu. Capek ngadepin orang kayak gitu kan. Heeh. Ini kan kita pengen kembali Quran. Kita berada dalam kebingungan gitu loh. Kamu sendiri yang buat bingung gitu. Kamu bikin definisi khusyuk menurut saya ini, menurut saya ini, menurut saya ini. Ya dia sih boleh-boleh aja ngomong gitu. Ya, saya itu sih boleh-boleh aja ngomong. Tapi kita loh yang menjadikan standar itu kebenaran itu blow on gitu. Blow on bin Bahlul. Ya. Harusnya kan prinsip Tuhan yang kita pegang gitu. Oke, sekarang berarti ketika Allah mengatakan ini diturunkan dengan lisan Arab, ini diturunkan sebagai Quran dan Arabian, ya kembali kepada kaidah bahasa Arab. Dan ketika kita kembali kepada kaidah bahasa Arab gitu, contoh khusyuk tadi, oh jadi clear maknanya gitu. Ketimbang saya harus dengar saya tadi. Ya. Kalau ngedenger ini malah nggak jelas. Hudurul kolbi, apa hudurul kolbi? Ya. Menghadirkan kolbu. Kolbu tuh hadir terus, nggak pernah hilang. Ya, ada tuh yang mendefinisikan khusyuk itu adalah hudurul kolbi. Hudurul kolbi, omong kosong gitu kan. Ya, kolbu tuh ada terus kok. Ya, kau aja PA gitu. Ya, itu mana khusyuk sederhana itu gitu. Khusyuk itu artinya ketakutan sekaligus rasa hormat kepada Allah. Nah, dengan adanya rasa khusyuk baru kita mau sholat. Ya, perkara nanti sholat kita kepikiran macam-macam, itu manusiawi. Makanya Tuhan bilang gitu, minta tolonglah dengan kesabaran dan sholat. Ya artinya praktek sholat kita itu dalam rangka kita minta tolong. Artinya ketika kita minta tolong, kita bawa masalah gitu, ya wajar gitu, namanya manusia. Nah tapi kita karena ketololan kita disuruh merujuk ke itu ya, Syekh A, Syekh B, Syekh C, ya membuat kita kacau gitu. Khusyuk itu artinya kita fokus, nggak boleh mikirin duniawi. Lah gimana? Manusia tuh nggak bisa begitu. Ya, di dalam darahmu tidak boleh ada kolesterol. Ya gimana? Dalam darah itu pasti ada kolesterol gitu loh. Namanya juga manusia. Nggak mungkin dalam darah itu nggak ada kolesterol gitu. Ya sama seperti kita sholat. Ya, sehebat apapun kita bisa fokus gitu ya. Kecuali kita mabuk gitu ya. Nah, itu kita nggak bisa menghindari pemikiran-pemikiran masalah keseharian kita, apalagi masalah besar. Ya, masalah punya utang 500 juta besok harus dibayar. Nah, itu kan kepikiran kita gitu. Itu nggak mungkin kita lepas dari situ. Nah, kita karena salah mendefinisikan, ya, kita mengajarkan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Dan itu selalu ditekankan gitu. Ya. Sehingga apa? Sehingga mempersulit orang. Ini yang jadi masalah. Mempersulit orang. Ada orang sholat, Allah. Ya kan? Udah begini nih. Belum sedekap nih. Ya, ulang lagi. Allah. Ketika ditanya, kenapa Pak? Tanya bolak-balik. Allah. Itu belum khusyuk katanya gitu. Pikiran saya belum kosong. Ya gimana mau kosong? Manusia tuh pikiran nggak bisa kosong gitu. Ya kan? Artinya kan nggak masuk akal yang disuruhnya ini. Nah Tuhan nggak mungkin menyuruh sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan tidak mungkin menyuruh kita sesuatu yang kita tidak sanggup. La yukallifullah nafsan illa usaha. Nah ini saya menggunakan kata la yukallifullah, ya, ayat la yukallifullah nafsan illa usaha secara kontekstual. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu, perintah, bukan ujian hidup. Ujian hidup sampai mati orang, nggak sanggup gitu. Ya sampai bunuh diri. Nah itu ujian hidup. Tetapi la yukallifullah nafsan illa usaha, ya, itu maknanya ya Allah tidak akan memerintahkan sesuatu di luar kemampuan kita. Ya, kita sholat ya bawa masalah ya bawalah masalahmu. Emang Tuhan memerintahkan kok. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Ini kan perintah Tuhan. Lah kita karena kita udah menjadi budaknya sebenarnya bukan ulama itu memperbudak kita memutuskan untuk jadi budak gitu ya. Kita mau jadi budak ya udah. Apapun yang Quran ngomong kita nggak mau percaya. Kenapa? Karena kita sudah menjadi budak dia, kebenaran kita di tangan dia. Nah itu kan siapa yang salah gitu? Kau sendiri yang salah, kau sendiri yang memenjarakan dirimu gitu. Udah memenjarakan dirimu, kuncinya dibuang ke laut lagi. Nggak mau keluar dari penjara situ dia. Ya. Makanya saya pilih-pilih. Kalau saya mau diskusi atau saya mau debat tuh pilih-pilih. Kalau orang-orang kayak gitu ngapain saya ajak diskusi gitu kan? Dia cuma pengen fanatik sama ulama, ya udah terserah dia gitu. Kalau fanatik dengan ulama membawamu pada satu akidah epistemologi akidah yang koheren, terserah gitu. Ya kalau saya sih jelas nggak bisa, itu nggak logis seperti itu. Nah, jadi akidahmu, akidahku gitu aja. Daripada kita debat kusir nggak penting gitu ya. Ternyata yang diajak debat juga baru mondok. Alah, saya bilang.
bukan saya ngeremehin orang, tapi kebanyakan kita tuh ya belum punya ilmu yang mumpuni gitu, belum punya penguasaan ilmu, udah cuap-cuap gitu ya, pakai fake account gitu, akunnya gambarnya sapi, gambarnya kambing gitu ya. Nah, itu ngapain kita ladenin gitu, seperti itu. Nah, teman-teman, kembali ke metode dalam kita memahami Al-Quran gitu ya. Jadi keberkahan menjadi alat ini karena umat Islam tidak mempunyai definisi yang jelas gitu terkait dengan keberkahan. Ya, keberkahan dianggap sebuah kegaiban gitu, nggak kelihatan. Ya, bahkan kemarin saya buat video, saya sempat ngeliat videonya Guru Gembul gitu. Berkah itu gaib, berkah itu nggak bisa diukur. Lah, kata siapa gitu? Air berkah, masa air gaib gitu? Air itu kan bisa dilihat. Nah, ini air. Yang paling jelas lah surat Qaf ya kan. Surat 50 ayat 9. Wa nazzalna minas sama ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang diberkahi. Masa air dibilang gaib? Air kan kelihatan gitu. Nah, air yang diberkahi. Ini ada keberkahannya air nih gitu. Nah, air ini masa gaib? Kan air nggak gaib gitu, kelihatan. Dan dampaknya bagi makhluk hidup kelihatan. Itu kalau tanya ke ulama biologi, ya itu semuanya mengonfirmasi bahwasanya seluruh entitas hidup butuh air gitu ya. Nggak ada entitas hidup yang tidak butuh air. Bahkan pepohonan itu ya akarnya menjalar kemana-mana tuh ya mencari air. Ini kalau nggak ada air ya susah gitu. Sawah-sawah kalau nggak ada air ya gagal panen seperti itu. Ya, nah itu keberkahan gitu. Ya, bahkan sampai sekecil lalat aja ya butuh air seperti itu. Nyamuk butuh air nggak? Butuhnya air gitu. Makanya dia nyedot darah tuh air juga gitu loh. Maksudnya dalam darah tuh ada oksigen gitu. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari bernafas. Ini bernafas nih, ini kan keberkahan yang lebih fundamental lagi. Oh iya, jelas gitu. Makanya di dalam air tuh ada oksigen. Air itu kan molekulnya H2O. Ya kan, O itu ya oksigen. Nah, jadi ketika Allah bilang katakan air itu keberkahan, ya tidak lepas dari itu bahwasanya oksigen juga keberkahan gitu. Karena tanpa oksigen ya kita ya hitungan menit lah. Kalau nggak ada air itu kita hitungan hari. 3 hari kita nggak minum, kita mati. Tapi kalau nggak ada oksigen kan hitungan menit gitu. Nah, karena seluruh tubuh kita butuh oksigen. Rambut kita butuh oksigen. Sel-sel kita butuh oksigen. Kulit kita butuh oksigen. Otak kita butuh oksigen untuk bekerja optimal gitu. Kalau nggak ada oksigen ngalir ke otak, ya itu otak kita lemah. Makanya orang-orang yang tensi rendah itu ya biasanya lemah dia gitu kan. Lemes aja bawaannya, ngantuk, itu pengen tidur. Nah, itu keberkahan gitu kan. Nah, kenapa kok keberkahan sampai jadi alat gitu ya? Nah, bahkan saya pernah dengar kata-kata yang lucu sekali. Apa barokatologi, ya Allah, saya baru dengar kata-kata itu, barokatologi. Ilmu keberkahan. Lah, keberkahan artinya apa? Masa keberkahan air diludahin kiai itu jadi berkah? Ya kan nggak jadi berkah ya. Kalau air bersih ini berkah gitu, kita minum ya kita minum kita sehat gitu. Sehat, airnya masih bersih gitu. Tapi kalau air bekas diludahin orang, cepu gitu, atau air kobokan, air cuci kaki lebih gila lagi kan. Berapa kuman yang masuk di situ gitu loh. Atau kalau diludahin gitu, kalau gurunya punya hepatitis, ya kalau gurunya punya apalagi sih yang menular tuh, TBC misalkan, nggak tahu ya TBC. Kalau hepatitis kan jelas ya. Nah, kalau gue punya hepatitis, apa nggak kena kita hepatitisnya? Ya melalui perpindahan air ludahnya itu. Apalagi saya ngeliat video Gufron, anak muridnya diludahin langsung di mulut. Aduh. Nah, kalau saya diludahin Gufron, menyesal saya jadi manusia itu. Ya, seperti itu. Diludahin, apa nggak ini jadi penyakit gitu ya. Nah, belum lagi tradisi-tradisi tahnik misalnya. Nah, teman tahu tradisi tahnik nggak? Tahnik itu anak kecil bayi, ya baru lahir berapa hari, habis itu di akikah, ya kemudian di akikah itu ditahnik. Tahnik itu kurma biasanya itu dimakan, bukan dimakan ya, yang penting dimasukin mulut. Nah, ke mulut tokoh-tokoh agama misalkan ya, ada ustadz atau ustazah gitu ya. Nah, dimasukin habis itu dimasukin ke mulut bayi. Ini kan tololnya habis gitu ya. Nah, tradisi tolol macam apa ini gitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya kan kasihan bayinya gitu. Bayi itu masih sehat loh gitu. Bayi itu masih sehat ya, bahkan bakteri yang ada di muka orang dewasa itu belum ada di bayi gitu. Ya, masih sehat banget bayi itu. Nah, kita dengan santainya mengadakan tahnik gitu ya, karena ada orang soleh apa segala macam, madu atau kurma gitu, dikulum
ya dikulum ya bahasanya, dikulum gitu. Habis itu dikasih ke bayi. Ya Allah, saya bilang. Untung anak saya dua-duanya nggak ada yang ditahnik. Kalau ada yang ditahnik menyesal saya jadi ayah gitu ya. Apalagi yang menahnik ibu-ibu tua, giginya udah roges atau bapak-bapak ngerokok, aduh, ya kacau banget. Nah itu, tapi itu kan menjadi tradisi umat Islam. Ya lihatnya masyarakat Jawa. Ya teman-teman pasti kenal tuh istilah tahnik gitu ya. Nah, anak baru lahir di kolumin dikulumin kurma atau madu gitu, terus dimakanin kan. Aduh, itu ya itu kan kebodohan yang nyata gitu ya. Kita beranggap bahwasanya ada orang soleh dia kulum gitu, anaknya otomatis soleh. Ya, di satu sisi kalau kita tanya, lu percaya nggak kalau gue minum air kiai ini kita langsung soleh gitu? Ya nggak percaya gitu. Tetapi praktiknya dilakukan gitu. Ya, dan itu ya cuma terjadi di pesantren gitu. Ya di lembaga-lembaga Islam, ya, lembaga Kristen nggak kenal kayak gini-gini. Nah ini kan apa ya, menjadi alat akhirnya gitu. Ya oke lah kalau cuma gitu ya. Kadang-kadang ada yang suruh bayar gitu. Nah bahkan kadang-kadang nggak jarang juga Nabi pun jadi korban gitu. Nabi yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu gitu, jadi korban atas praktek-praktek keberkahan ini gitu. Rambut Nabi dicium-ciumin, kalau mau cium rambut Nabi suruh bayar, suruh infak gitu kan. Tongkat Nabi, sendal jepit Nabi gitu ya. Dan hebohnya masyarakat Indonesia tuh, heran nih saya sama masyarakat Indonesia tuh ketika melihat seperti itu, dicium-cium sama dia seakan-akan betul itu rambut Rasul, padahal itu kan cuma replika. Itu ada sendal jepitnya Nabi gitu, ayo kita cium-cium gitu. Itu kan cuma replika gitu. Kau menganggap seakan-akan itu betul-betul sendal Nabi, dan menganggap sendal jepit Nabi itu selevel dengan nabinya gitu. Jadi aneh banget. Ya. Jadi apa ya? Ya masyarakat Nusantara ini loh, ya umatnya ini loh sadar gitu. Ya, makanya judul saya ini keberkahan jadi alat, sadarlah umat. Yang harus sadar tuh umat. Kalau orang-orang manipulatif, orang-orang penipu nggak karuan itu pasti ada terus gitu. Ya orang-orang yang bawa-bawa artefak Nabi keliling-keliling itu pasti ada terus itu. Ya, orang-orang manipulatif, orang-orang penyebar kebodohan kayak itu tuh ada terus gitu. Ya, umat ini harus sadar gitu. Kita nggak bisa nyalahin. Namanya orang kayak Lia Eden ya, namanya orang kayak Rangga Sasana. Yang saya sebutin udah meninggal semua lagi. Ya namanya orang kayak Gufron lah misalkan. Itu ada terus tuh sampai kiamat. Ya. Nah umat ini yang harus sadar gitu. Umat ya masyarakat Islam ini yang harus sadar bahwasanya enggak, praktek itu tuh bohongan gitu. Itu tidak mendatangkan manfaat sama sekali gitu. Jangan kau ikut-ikut. Ya, Tuhan pun bilang wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Gampangnya gini loh umat Islam ya. Kalau kau nggak tahu apa-apa tentang satu hal, jangan ikut. Udah itu aja. Kita diajak kawan kita, ayo ziarah kubur yuk. Itu wali loh, wali dia bisa mindahin Pulau Jawa ke Kalimantan. dia tuh satu-satunya wali yang bisa nguras Selat Sunda. Kalau kita nggak tahu pasti tentang hal itu, nggak usah ikut. Ya, nggak usah ikut. Ya. Atau ayo, kita ke Habib itu kalau kita minum air cuci kakinya tuh kita bisa jadi orang soleh katanya. Jangan ikut yang kayak gitu-gitu. Ya wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Ya jangan kau mengikuti ya apa yang kau tidak punya ilmu pengetahuan ilmu yang pasti tentangnya. Itu inna sam'a wal basara wa fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya bahwasanya penglihatan pendengaran kita dan juga fuad kita akan dipertanggungjawabkan atas hal itu. Jadi jangan gampang-gampang kita ikut. Ya biar saudara kita yang ngajak, udah. Ya diam di rumahmu lebih baik daripada kamu ikut acara-acara kayak gitu. Nggak jelas gitu ya. Seperti itu. Dan saya harap umat Islam ya, mulai dari teman-teman ya, ada 95 orang di sini, ya sadar diri dulu, habis itu sadarkan keluarga. Ya paling dekat aja. Sadarkan yang mau disadarkan aja, yang nggak mau disadarkan ya udahlah tinggalin aja, susah gitu. Ya. Kadang-kadang orang yang nggak mau sadarkan tuh, yang nggak mau disadarkan tuh lebih gampang tunggu mati gitu kan, daripada kita berusaha untuk nyadarin dia gitu. Ada seorang Habib bilang kakek saya bisa madamkan api neraka. Ya itu kan gimana ya kita mau nyadarinnya gitu. Itu kan lebih gampang ditunggu mati aja gitu. Yang penting umat Islam selamat. Yang penting umat Islam tidak dibodoh-bodohi gitu kan. Yang penting umat Islam tidak ditipu, tidak dimanipulasi seperti itu. Ya. Jangan sampai kita terjebak dengan manipulasi-manipulasi seperti itu yang kita tidak tahu menahu gitu ya. Dengan alasan-alasan berkah ya, dengan alasan-alasan ridho apa segala macam, jangan ikut gitu ya.
Saya juga mantan santri loh. Nah, saya juga mantan santri. Saya familiar dengan istilah-istilah berkah. Saya familiar dengan istilah-istilah ridho. Tetapi setelah saya balik ke Quran, saya tahu maknanya. Oh, ternyata berkah maknanya ini. Gak ada sangkut pautnya sama kayak gitu-gituan. Ya udah sadar. Gitu. Ya, jangan malah kalau saya fanatik, ya nggak mau ikut Al-Quran gitu, nggak mau ikut kaidah bahasa Arab, itu kan saya zalim pada diri saya sendiri. Gitu. Belum lagi nanti saya ngajak-ngajak istri, ngajak-ngajak anak. Itu kan pasti tuh. Namanya bapak itu pasti ngajak-ngajak istri, ngajak-ngajak anak. Kalau ngajaknya benar nggak apa, tapi kalau ngajaknya kacau balau kayak berkah-berkah, ayo yang kita ke makamnya Habib siapa Al-Qadri misalkan Pontianak gitu. Habibnya keramat, dia dulu bisa nguras sungai Kapuas sendirian gitu. Ya kan? Ini kan tolol saya gitu ya. Goblok saya gitu. Ya, artinya saya mengorbankan istri saya mengorbankan anak-anak saya. Jadi bahaya. Ya, apalagi bapak-bapak ya, bapak-bapak yang punya keluarga gitu. Harus sadar Pak, ya. Kalau Bapak nggak sadar, nanti Bapak bisa mengorbankan istrinya, bisa mengorbankan anak-anaknya. Yang masuk dalam praktek-praktek yang tidak jelas. Kalau tidak mendatangkan kerugian, ya masih oke lah. Kadang-kadang mendatangkan kerugian gitu kan. Disuruh datang ke ceramahnya Ustadz A gitu kan. Oh sampai sono seluruh gelang kalung suruh copot gitu. Ayo sekarang siapa yang punya gelang kalung copot taruh depan sini. Ya sedekahin. Yakin udah beriman. Yang bahwasannya sedekah 1 besok dapat 10 gitu ya. Besoknya nggak ditunggu-tunggu nggak datang-datang tuh gelang sama kalung gitu kan. Akhirnya nyesal gitu. Yang saya pernah dengar cerita itu ada supir Gojek driver Grab gitu ya. Dia punya mobil gitu, dia sedekahin mobilnya. Udah sebulan nggak datang-datang gitu kan balasan dari Allah. Habis itu ditagih lagi, Ustadz boleh nggak saya minta lagi mobil? Itu kan karena kita bodohan kita sendiri gitu. Nah kalau itu kan jelas dilarang gitu. Kita dilarang memberikan sesuatu yang menjadi tonggak hidup kita gitu. Ya ada di surat An-Nisa itu wala tusufaha amwalahum. Ya alladzi ja'alahallahu lakum qiyaman. Jangan kau berikan harta yang dengan harta itu menjadi tonggak rezekimu, jangan gitu. Ya, tetapi berinfaklah dengan hasil dari itu. Itu kan udah diatur sama Tuhan. Ada ayat lain wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika surat Al-Isra. Wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Jangan kau pelit banget. Pelitnya sampai kayak gini nih. Ditagih, diminta sama orang, nggak ada. La taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kulal basti. Jangan juga semuanya diumbar-umbar gitu ya. Harta cuma 100 juta dikeluarin gitu. Itu nggak boleh sama Tuhan gitu. Tuhan tuh ngatur gitu-gitu, bukan Tuhan nggak ngatur gitu. Ya, wala tabsutha kulal basti. Ada surat Al-Isra. Nggak percaya lihat sana ya. Kasih ke ustadz-ustadz yang suruh kita sedekah rumah, sedekah mercy. Wala taj'al. Nah, surat Al-Isra ayat 29. Nah, catat ayatnya tuh. Nanti kalau ada ustadz-ustadz, ayo Pak, yang punya rumah sedekahin rumahnya, jangan tanggung-tanggung. Kasih ayat ini nih. Lu jadi ustadz tapi kerjaan lu tentang Quran, ya lu ngajak-ngajak orang gitu. Laknat lu gituin aja. Nah, kasih ayat ini nih, surat Al-Isra ayat 29. La taj'al yadaka maglulatan ila unukika. Memang kita nggak boleh pelit. Tetapi jangan kita semuanya kita berikan, ya kan? Kata Tuhan apa? Fatak udah maluma mahsuro. Ya nanti kau menyesal, terduduk menung kau. Ya, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal, gitu. Ya, jadi Quran itu mengajarkan kita hal-hal yang logis. Yaitu Quran mengajarkan kita hal-hal yang logis. Ya kalau kau memberi infak, ya infaklah. Tapi dari sebagian. Ya, makanya kata-kata infak itu wa anfiqu mimma rozaqna. Min sebagian ya dari apa yang kita rezeki kita gitu. Itu yang diinfakkan. Jangan semua wa anfiqu ma rozaqnakum itu kan nggak ada. Ya redaksinya tuh wa anfiqu mimma dari apa yang kami rezekikan padamu. Jadi sebagian aja, jangan semuanya. Ya. Kalau semuanya tuh lihat surat Al-Isra 29 tuh. La taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti. Jangan ayo saya bahkan open house gitu. Kayak rumah Sahroni dijarah orang. Ya, open house. Ayo saya punya rumah isinya barang-barang berharga. Ambilin aja tuh siapa yang perlu apa ambilin aja. Itu namanya goblok bin tolol. Sudah goblok bin tolol, ya kan, melanggar ayat Quran pula. Itu kan udah makin-makin gitu. Ya kufurnya iya, ya tololnya iya gitu.
Tapi kita nganggap itu sebagai praktik, oh ini kan ajaran Islam ya, kita harus sedekah gini-gini. Yang bilang ajaran Islam siapa gitu, yang bilang ajaran Quran siapa, justru itu bertentangan sama Al-Quran. Dikasih argumen ayatnya, ini loh ayatnya. Tapi kalau orang fanatik IQ 70 ya nggak mau percaya, tetap enggak, saya yakin. Ya udahlah, makanlah kau sana. Kesuka lah gitu. Ya kalau teman-teman di sini misalkan udah ikut kajian saya lama gitu, kemudian coba penetrasi ke orang-orang gitu ya, pilih-pilih teman-teman. Kalau teman-teman berhadapan sama orang fanatik, udah tinggalin aja gitu. Orang kayak gitu lebih gampang ditunggu mati gitu, daripada disadarin. Tapi orang-orang yang pencari kebenaran, orang-orang yang pencari akal sehat itu banyak gitu. Ketika mereka disadarkan, kalau orang-orang seperti itu tuh jangankan kita susupi macam-macam gitu, kita jentikin aja tuh, oh iya langsung connect dia seperti itu. Ya itulah orang-orang yang ala hudam mirobihim gitu. Mendapatkan petunjuk. Ketika ditunjukkan pada jalan yang benar, dia ngikut. Oke. Oh iya benar gitu. Ada orang-orang yang biar Nabi jungkir balik pun dia nggak bakal gitu. Bahkan sampai turun surat Al-Lahab pun ya Abu Lahab nggak lantas masuk Islam gitu. Dia udah bersumpah mati dalam dirinya, aku akan menjadi orang kafir seumur hidup. Oke. Jadi yang harus sadar umat ya teman-teman ya. Saya sih ingat ya teman-teman, ingat kata-kata saya ini. Namanya Habib yang bisa ngomong bisa madamin neraka, bisa nurun rantai emas dari langit, ya, bisa jadi raksasa, bisa menahan matahari. Itu sampai hari kiamat ada terus yang kayak gitu tuh, ya. Kiai-kiai yang bisa ketemu sama Nabi apa segala macam, Isra Mi'raj apa, itu sampai kiamat ada terus, ya. Tetapi yang terpenting adalah umat. Ya, harus sadarkan umat, mulai dari kerabat dekat dulu aja, pelan-pelan gitu sadarkan, kamu jangan ikut gini-gini lagi gitu. Kasih argumen ayat-ayat Al-Quran, kan banyak tuh video-video saya ngomongin ayat Al-Quran, ayatnya ini, landasannya ini. Ada saudara kita misalkan kena hipnotis ustadz gitu, akhirnya dia menyedekahkan satu-satunya mobil dia gitu, padahal dia jadi supir Grab. Kasih tahu nih ayat ini, ya kan, kasih tahu surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat berapa tadi ya? Surat An-Nisa-nya wala tu'tus sufaha amwalahum, as-sufaha amwalahum. Alladhi surat An-Nisa ayat 5 ya. Nah itu kalau satu-satunya mata pencaharian kita driver Gojek gitu ya satu-satunya alat tempur kita kan mobil. Mobil itu jangan kasih sama orang. Surat An-Nisa ayat 5. La tu'tus sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Ya itu jangan kasih ke orang gitu. Ya itu jangan kasih ke orang gitu. Ya kita kerja dengan itu, dari hasil itu kita boleh berinfak kayak gitu. Ya. Nah itu kita mulai sadarkan saudara kita pelan-pelan gitu. Ini loh Tuhan tuh ngajarin kita untuk berpikir waras gitu ya, untuk berpikir rasional, untuk berpikir logis, ya agar kita selamat di dunia ini gitu ya. Umat Islam hari ini ya gimana citranya di Indonesia? Kita mau bilang bagus dari mananya gitu ya. Yang ada jelek semua gitu. Oh itu kan kita di dunia jelek gitu kan, tapi di akhirat kita bagus. Siapa yang jamin gitu kan? Udah gitu kebahagiaan di dunia kan termasuk doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah. Katanya Nabi paling banyak doa Robbana atina fid dunya hasanah. Ya duniamu gimana gitu. Nah, sedangkan Nabimu saja berdoa fid dunya hasanah gitu. Tapi kau tidak berusaha untuk mewujudkan doa Nabimu gitu. Kamu malah jadi orang jadi orang kampungan, jadi orang terbelakang gitu. Keilmuan nggak ada, ya kan? Ya kalau saya melihat pondok-pondok pesantren yang hidup segan mati tak mau tuh, udah keilmuan nggak ada, udah jelas gitu ya, moral nggak ada gitu, spiritual nggak ada, yang ada cuma ritual doang gitu, ritual sama perbudakan gitu. Itu yang terjadi di pondok-pondok yang hidup segan mati tak mau. Gitu. Saya pernah merasakan sebelum saya mondok di pondok modern tuh saya pernah merasakan pondok kecil-kecilan gitulah waktu saya SD gitu. Kami tuh masuk rutin loh. Saya masih ingat, saya tuh ngaji kalau nggak salah jam 3 sampai jam 4 sore gitu. Saya ngaji rutin, datang rutin. Tetapi setiap kami ngaji itu gurunya nggak ada gitu kan. Kemana gurunya gitu? Nggak ada gitu. Akhirnya kami sebagai anak-anak SD kan ribut. Tiba-tiba gurunya keluar. Pakai kaos oblong, pakai sarung. Ya,
bawa pecut, bawa apa namanya, bawa hanger, bawa apa gitu, saya lupa. Ya. Terus kita disuruh duduk gitu, nggak mau dia. Kamu baca surat Al-Fatihah. A'udzubillah, salah, langsung dipecut tangannya gitu. Saya bilang, wah Ustadz Jahanam, saya bilang dalam hati saya tuh. Padahal saya masih kecil ketika itu. Saya udah mengklaim ini Ustadz ini Jahanam, saya bilang. Ya, ketika kita masuk berhari-hari, dia nggak pernah hadir, nggak pernah ngajarin kami. SPP kami bayar gitu. Ya, kami hadir berhari-hari, nggak pernah ngajarin kami. Ketika kami ribut, ya mengganggu tidur siang dia keluar. Ngamuk-ngamuk, kita disuruh baca Al-Fatihah, yang salah dipecut. Dan semuanya salah, nggak ada yang benar. Ya. Karena emang dia mau mecut orang aja tuh. Ya. Ustadz Jahanam itu salah satu ustadz yang saya nggak hormat sama sekali. Saya nggak dapat ilmu apa-apa dari ustadz itu. Ya. Jahanam dah. Ya. Mudah-mudahan Allah balas tuh kejahanamannya gitu. Kita masuk berhari-hari dia nggak pernah ngajar gitu. Kerjaannya keluar mulu gitu. Sekalinya kita ganggu tidur siangnya, ngamuk dia. Masih ingat saya tempatnya, saya bisa nunjukin, ada di Jakarta Utara. Di Gang 8, Warakas Gang 8. Itu Jahanam. Ya, habis itu saya langsung pindah ke TPA atau TPQ yang dikelola oleh lulusan pesantren saya. Itu betul gitu. Jadi saya tuh bersyukur juga masuk pesantren saya itu karena pesantren saya itu membanggakan lah. Benar semua dikelola profesional. Nah, ketika saya masuk TPA, TPQ itu, itulah baru saya dapat ilmu gitu. Ya, sebelumnya Jahanam. Nah, saya berpikir ya, berapa banyak pondok pesantren di Indonesia yang kayak gitu, hidup segan mati tak mau gitu. Ilmu nggak ada, moral nggak ada, ya, spiritual nggak ada, yang ada cuma ritual gitu, sama perbudakan. Nah, itu teman-teman kalau punya anak-anak ya disekolahkan di pondok yang hidup segan mati tak mau, tarik gitu, jangan. Kasihan anak-anaknya seperti itu. Ya, nanti anak kita jadi korban. Kalau kita yang jadi korban ya udahlah ya, udah terlanjur seperti itu. Nah, teman-teman, jangan lupa juga ya, kalau teman-teman ingin mempelajari bagaimana metode kita memahami Al-Qur'an dengan benar gitu ya. Berkah itu maknanya apa sih gitu kan. Kemudian khusyuk itu maknanya apa? Kita pengen memaknai dengan benar sehingga apa yang kita maknai itu selaras dengan Al-Qur'an, selaras dengan logika berpikir yang sehat gitu. Jangan lupa daftar di kelas manual Quran nih. Kayaknya banyak teman-teman yang belum daftar nih. Kemarin hari pertama baru 30-an yang daftar gitu ya. Nah, kuota cuma 100 ya teman-teman. Jadi silahkan buruan daftar ya. Kalau hari pertama 30, hari kedua 30, hari ketiga 30 udah habis tuh. Nah, jadi teman-teman cepatan daftar ya. Kalau nggak punya duit kan bisa gratis gitu. Yang punya duit ya boleh traktir kopi saya gitu. Tapi kalau nggak punya duit ya kan boleh gratis gitu. Ikut aja, daftar aja gitu. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya, daftarnya ada di link di bio. Kalau susah daftar, aduh saya pensiunan, saya umur 60 saya umur 70 tahun, saya nggak ngerti daftar pakai link-link itu. Hubungin aja nomor admin. Admin tuh nanti gampang, dia cuma minta data-data gitu. Ya kan, udah daftar selesai gitu. Ya, seperti itu. Nah, biar kita nggak tertipu terus, capek tertipu terus, capek ditipu-tipu orang terus gitu ya. Capek, saya aja capek gitu jadi orang bingung gitu. Masa teman-teman nggak capek jadi orang bingung? Oke, itu makasih banyak teman-teman ya. Jangan lupa daftar, linknya ada di bio saya, segera daftar. Ya, seperti itu. Oke, sebarin ke sanak saudaranya biar tahu. Ya, sanak saudara sebarin, ini ada pembelajaran bahasa Arab gitu. Pembelajaran Al-Qur'an metodenya kayak gini gitu. Dan hasil kesimpulannya kan banyak yang logis yang saya hasilkan. Oke, itu aja teman-teman ya. Makasih banyak. Jangan lupa daftar ya. 100 orang nih kalau perlu daftar semua. Oke, jangan takut, jangan ragu ketemu sama saya gitu. Kalau di Zoom nanti kan ketemu sama saya face to face, saya tahu nama teman-teman. Jangan takut gitu. Tenang aja gitu. Kan saya udah berapa kali ngadain kelas, udah 2 kali ngadain kelas ya. Nah, sampai sekarang masih berkawan sama teman-teman yang dari kelas pertama itu ya, Dr. Saparudin, Mas Wahyu. Interaktif ya? Iya, interaktif gitu. Nggak cuma interaktif loh, after class ya, setelah kelas selesai, kelasnya cuma seminggu nih. After class kita lanjut terus. Gitu. Makanya teman-teman di grup nih kayak Mas Wahyu nih yang sering gift nih, Mas Wahyu, Dr. Saparudin. Itu udah dari bulan apa tuh? Dari bulan April apa? Nah, kelas yang pertama kali itu berguru dengan Al-Qur'an tuh. Sampai sekarang kita masih terus interaktif, gitu. Kita masih kasih tulisan-tulisan di grup. Ya, masih sering tanya jawab di grup. Yang bahkan saya bilang, udahlah, grup alumni ini lifetime. Nah, seumur hidup
Nah, selagi teman-teman betah di situ, ya saya masih hidup, Guru Iswan pun masih hidup, kita ladenin terus pertanyaan teman-teman di situ. Ya, jadi keuntungan bagi teman-teman semua kita, ya. Ya. Dan kita akan kawal terus ya sampai umat Islam ini betul-betul semuanya sadar gitu, seperti itu. Ya mudah-mudahan lah, makanya teman-teman doakan ya saya umurnya panjang, Guru Iswan umurnya panjang gitu ya. Guru-guru Iswan umur udah 68 apa hari ini. Kalau saya baru 33 gitu. Oke, itu ya teman-teman, makasih banyak yang sudah give, makasih banyak yang sudah nyimak dari awal. Ini sedikit kenapa ya? Karena hari Jumat atau apa ya? Apa namanya lagi baca Al-Kahfi seperti itu. Oke, makasih banyak ya. Silakan daftar di link di bio yang ada di bio saya. Jumpa lagi nanti besok di jam yang sama ya, jam 5 pagi dengan pembahasan yang ya kita cari pembahasan yang seru lah. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.